perawatan paliatif pada pasien dengan gangguan ginjal kronik GGK ya. Tapi yang mau kita pelajari bukan gangguan ginjalnya yang kita pelajari hari ini ya, karena itu sudah masuk di ranah keperawatan medikal bedah. Kita sudah lewat dari situ ya. Semester 2 di tingkat 2, semester 3 di tingkat 2, 3 dan 4 ya, tingkat 2 kita sudah menyelesaikan hampir 8 SKS keperawatan medikal bedah yang membahas ya keperawatan medikal bedah termasuk dengan gangguan ginjal kronik GGK. Jadi ada GGA, ada GGK ya. Nah, kita sudah paham, sudah lulus dari situ. Malah nilai kita A ya, waktu belajar KMB udah nilai kita A. Nah, sekarang yang mau kita tekankan itu adalah keperawatan paliatifnya, keperawatan paliatifnya. Jadi fokusnya kita sekarang adalah memperdalam bagaimana sih ya menerapkan, melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik dalam hal fokus keperawatan paliatifnya gitu ya. Jadi Anda diperlengkapi dari segi patofisiologi penyakitnya secara fisiknya dan juga secara psikologisnya di mana kita memberikan asuhan perawatan paliatif ya. Oleh sebab itu hampir 2 jam 100 menit ke depan kita akan bahas kupas habis ini sehingga nanti Anda benar-benar menjadi seorang perawat yang cakep dan terampil dalam memberikan asuhan perawatan paliatif ini. Gitu. Nah, untuk itu ini masih 112, masih ada 6 nih. Masih ada 6 orang nih yang belum hadir di sini. Kita harapkan sebentar lagi mereka masuk dan mereka bisa juga ikut ya karena tidak ada seperti ini. Tolong dimonitor terus si pen supaya setiap kelas itu sudah lengkap atau belum. Tolong dituliskan namanya dan nanti tolong share ke ibu siapa-siapa saja yang tidak ada. Selama kita pembelajaran 100 menit ke depan tidak ada yang tutup kamera. Semua kita harus open kamera gitu. Nah, kepada kelompok saya persilahkan untuk presentasi. Tolong kita bahas kupas habis. Siapa yang kurang jelas, langsung ditulis sehingga pada saat diskusi kita lancar diskusinya. Ya, oke. Silakan. Moderatornya siapa? Farda Ya, langsung apa Ibu, siapa? Ya, izin masuk ke oke. saya moderatornya Bu Muhammad Iya, Bintang Ibu. iya. Baik. Ya, Muhammad Bintang. Ibu, maaf ini saya tidak bisa off-cam Bu. Ini kayaknya ada error Bu. Jadi gimana dong? Ya udah, oke. Bentar Yang Ibu, penting kamu. saya Aha. ya, oke Bu, saya keluar dulu Ibu bentar Ibu. Iya, baik. Ruth, kok nggak ada fotomu, Ruth? Fauzia tidak ada fotonya nih. Di mana kamu Fauzia? Monitor, ya. Oke, keluar lagi tuh.
Bentar ya Ibu, sepertinya ada kendala Bu. Iya, baik. Ya, Ya, izin masuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan di sini saya Muhammad Bintang, perwakilan dari kelompok 5A. Pada di sini saya selaku moderator pada sesi kita pada hari ini. Dan di sini ada kelompok yang akan memberikan materi tentang asuhan keperawatan pada pasien terminal illness palliative care berkaitan dengan penyakit urologi. Untuk kelompok yang kelompok keempat, silakan presentasi. Oke, untuk yang pertama ini yaitu konsep keperawatan paliatif. Next. Jadi, keperawatan paliatif itu apa sih? Suatu pendekatan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup si pasiennya dan juga keluarga mereka dalam menghadapi masalah yang muncul akibat penyakit yang mengancam jiwa. Nah, menurut WHO ini, keperawatan paliatif itu pendekatan yang melibatkan pencegahan, pengurangan, dan penghapusan penderitaan pasien melalui identifikasi dan juga penilaian dini, serta penanganan terhadap nyeri dan masalah lain, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Next. Tujuan dari keperawatan paliatif ya. Nah, tujuan keperawatan paliatif ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi, yang pertama ini dengan meningkatkan kualitas hidup pasien, jadi fokus pemenuhan kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual pasien ini jadi terpenuhi. Lalu yang kedua ini menghilangkan gejala dan keluhan yang mengganggu. Jadi, misalkan pasien ada nyeri, mual, sesak napas, dan gejala-gejala lainnya, bisa ditangani dan dikurangi gejalanya. Lalu yang ketiga itu menjaga keseimbangan psikologis dan spiritual. Nah, dengan menjaga keseimbangan ini bisa untuk mendukung kesehatan mental pasiennya, mengurangi kecemasan, serta membantu pasien untuk menemukan kedamaian melalui dukungan spiritual yang sesuai. Dan yang keempat ini mengusahakan agar pasien tetap ada dalam kondisi nyaman. Jadi dengan memberikan lingkungan yang nyaman dan bebas penderitaan, sehingga pasien dapat eh, apa namanya menjalani akhir hayat yang dengan bermartabat dan tenang. Selanjutnya ada prinsip perawatan paliatif yaitu pertama fokus perawatannya lebih ke kualitas hidup pasien. Jadi perawatan diarahin supaya pasien ngerasa nyaman atau kontrol gejala penyakitnya. Lalu yang kedua pendekatannya personal, termasuk pengalaman masa lalu dan sekarang. Jadi maksudnya ini pendekatannya itu disesuaikan sama pengalaman pasien sebelumnya dan kondisi kesehatannya sekarang, nggak cuma fokus ke penyakitnya aja. Lalu peduli sama keluarganya doang, keluarga dan nggak cuma ke pasiennya doang tapi ke keluarganya juga. Jadi keluarga juga harus diperhatikan karena kan nanti yang akan mengalami stage of grief pasti keluarganya ya. Lalu yang keempat adalah peduli terhadap otonomi pasien. Jadi pasien ini punya hak buat memilih rencana perawatan yang jadi yang sesuai sama keinginan dan harapannya. Nanti perawat sama dokter ya bantu eksplorasi aja apa yang pasien tuh mau gitu. Lalu menerapkan komunikasi terbuka terhadap pasien dan keluarga. Jadi jaga komunikasi yang jujur dan jelas juga gitu, supaya timnya semua orang tuh merasa didengar. Selanjutnya ada konsep dasar penyakit gagal ginjal kronik. Bisa di next. Ya, ini yang pertama ada definisinya. Kerusakan ginjal setidaknya selama 3 bulan atau lebih didefinisikan sebagai abnormalitas struktural atau fungsional ginjal dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus yang bermanifestasi sebagai kelainan patologis atau kerusakan ginjal yaitu dari 60 mili per menit
lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa kerusakan ginjal termasuk ketidakseimbangan komposisi zat di dalam darah atau urin menurut Pernefri 2023. Next. Nah, lalu selanjutnya ada patofisiologi CKD. Jadi CKD itu kan tadi udah dibilang ya, chronic kidney disease. Jadi yang namanya kronik itu kan lama ya. Jadi dia tuh kerusakannya itu secara progresif gitu, nggak tiba-tiba. Ginjalnya rusak pelan-pelan seperti itu. Nah, ini untuk patofisiologi CKD, terjadinya CKD ini dibagi jadi 3 fase, yaitu ada fase awal, fase kedua, dan fase ketiga. Fase awal ini kadar BUN meningkat 2 sampai 5 mgml. Nah, BUN ini apa sih gitu kan? Kenapa dia dijadiin patokan untuk mengukur fase keparahan CKD? Jadi BUN ini adalah blood urea nitrogen, yaitu zat sisa dari protein yang dipecah tubuh. Kalau misalnya eh, ginjalnya masih berfungsi dengan normal, normalnya ini 7 sampai 20 BUN-nya, kadar BUN-nya. Tapi kalau misalnya ginjalnya makin berfungsinya makin jelek, BUN ini bakal kebuang banyak dan numpuk di darah. Jadi kalau misalnya dia semakin banyak, itu berarti ginjalnya bermasalah nih gitu. Nah, untuk fase awal ini, BUN ini meningkat sekitar 2,5 mgml. Jadi kan normal tadi 7 sampai 20 ya. Ntar ada peningkatan. Nah, terus di sini laju filtrasi glomerulus atau GFR, glomerulus filtration rate, itu angkanya itu adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat si ginjal itu menyaring darah. Normalnya 90 sampai 120 ml per menit. Nah, di fase awal ini, fase GFR ini udah mulai turun nih. Gejalanya tuh kadang belum kelihatan, jadi asimptomatik. Lalu ada fase kedua, di sini kadar BU-nya udah di atas 10 mgml dan kreatinin di atas 0,4 eh, mgml. Nah, ini normalnya ya, kalau misalnya di perempuan itu kreatinin itu 0 sampai 6, eh, 0 sampai 6, 0,6 sampai 1,2 mgdl kalau di pria. Kalau di perempuan 0,5 sampai 1,1 mgdl. Nah, di fase kedua ini eh, kreatininnya 0,4. Itu udah turun ya. Nah, ini biasanya gejalanya nokturia, sering pipis malam-malam atau anemia. Nah, di fase ketiga ini kadar BUN-nya udah banyak banget nih, proteinnya udah zat sisa protein udah banyak banget di dalam darah kan. Ini udah di atas 20 mgml dan kreatininnya udah di atas 0,5 mgml. Nah, gejalanya di sini makin berat, ini udah masuk ke Eh, eh, Rantis sedikit, jangan mgml nak ya, miligram mililiter gitu nak ya. Baik, Ya, Ibu. oke ya. Ya, miligram mililiter. Nah, di sini di fase ketiga ini gejalanya udah makin kelihatan kayak gejala-gejala CKD kronis yang banget lah, kayak misalkan lelah, terus terjadi edem juga. Nah, ini udah bisa terjadi mual gitu. Karena nefronnya udah rusak gitu. Ya, selanjutnya ada 2 jenis gagal ginjal yang seperti kita udah pelajari di KMB ya, ada gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut ini apa sih? Gagal ginjal ini terjadi ketika gagal ginjal akut ini terjadi ketika fungsi ginjal menurun secara mendadak menyebabkan zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal itu menumpuk dalam darah. Nah, penyebabnya itu ada 3 faktor, ada di prarenal, renal, dan di postrenal. Kalau di prerenal itu terjadi sebelum ginjal, terjadi ketika aliran darah ke ginjal tidak cukup seperti pada dehidrasi, tekanan darah rendah, atau masalah pada jantung. Lalu di renal atau di ginjal terjadi akibat kerusakan langsung pada jaringan ginjal yang bisa disebabkan oleh infeksi, obat-obatan, atau racun. Lalu postrenal terjadi ketika ada penyumbatan pada saluran kemih seperti batu ginjal atau pembesaran prostat. Nah, GGA ini lebih jarang dianggap terminal illness karena sifatnya masih reversible. Kalau penyebab utamanya bisa diatasi, misalnya dehidrasi berat, sepsis, atau obat nefrotoksik. Tapi GGA ini jika makin parah atau tidak pulih-pulih, apalagi jika dibarengi dengan kondisi medis yang berat lainnya, seperti kanker lanjut atau penyakit kronis, gagal ginjal akut ini bisa termasuk kategori terminal illness. Next. Ya, selanjutnya ada gagal ginjal kronik. Ya,
gagal ginjal kronik ini atau CKD ya teman-teman, ini adalah penurunan fungsi ginjal secara progresif di mana massa ginjal yang masih ada tidak mampu lagi mempertahankan lingkungan internal tubuh. Nah, gagal ginjal ini, CKD ini adalah penyakit ginjal yang tahap terakhir atau bersifat progresif dan irreversibel di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan serta elektrolit sehingga terjadi uremia. Selain itu, si glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus ginjal dan infeksi ginjal kronik juga dapat memperburuk si fungsi ginjal tersebut. Nah, itu disebabkan bisa jadi faktor genetik, riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, serta gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan tinggi garam dan kurang olahraga. Juga meningkatkan resiko CKD. Kondisi CKD ini berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan bisa mencapai puluhan tahun tergantung kecepatan progresi penyakit dan pengelolaannya. Next. Selanjutnya ada etiologi dari gagal ginjal kronik. Yang pertama itu ada gangguan ginjal pada pengidap diabetes. Ini diidentifikasi pada pasien dengan diagnosa diabetes mellitus dan albuminuria persisten yang melebihi 300 mg per 24 jam atau 200 mg per menit, atau rasio albumin terhadap kreatinin yang lebih besar dari 300 mg. Yang kedua yaitu gangguan ginjal pada pengidap hipertensi atau nephrosclerosis hipertensi. Nephrosclerosis hipertensi dapat diidentifikasi apabila ada salah satu kondisi riwayat hipertensi jangka panjang yang berlangsung setidaknya 5 tahun sebelum timbulnya disfungsi ginjal, adanya hipertrofi ventrikel kiri, retinopati hipertensi, serta tidak ditemukan bukti adanya etiologi penyakit ginjal kronis lainnya. Yang ketiga itu glomerulonefritis kronis yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria. Yang pertama itu ada kelainan urin atau hematuria glomerulus dan proteinuria persisten. Yang kedua hasil serologis atau imunologis abnormal. Yang ketiga biopsi ginjal yang menunjukkan adanya kerusakan glomerulonefritis. Selanjutnya itu ada derajat penyakit gagal ginjal kronik, dibaginya menjadi 5 stadium. Untuk stadium yang pertama dengan laju filtrasi glomerulus lebih dari atau sama dengan 90 dengan terminologi normal. Stadium 2 dengan LFG 60 sampai 89 dengan terminologi ringan. Stadium 3A dengan LFG 45 sampai 59 dengan terminologi ringan sampai sedang. Stadium 3B dengan LFG 30 sampai 44 dengan terminologi sedang sampai berat. Stadium 4 dengan LFG 15 sampai 29 dengan terminologi berat. Stadium 5 dengan LFG kurang dari 15 dengan terminologi terminal. Slide. Ya, selanjutnya ada manifestasi klinis. Jadi di manifestasi klinis gagal ginjal itu ada yang pertama ini ada perubahan pada pola buang air kecil. Contohnya yaitu sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Yang kedua ini air kencing, berbusa, dan bergelembung. Terus juga lebih sering buang air kecil atau jumlah lebih banyak dari biasanya. Dan warnanya juga lebih jernih. Selanjutnya lebih jarang buang air kecil atau jumlahnya lebih sedikit dari biasanya. Dan warnanya juga lebih gelap. Selanjutnya ini ada air kencing berdarah. Next. Yang kedua ini ada pembengkakan pada setiap bagian tubuh, seperti yang tadi sudah teman saya jelaskan di patofisiologi, karena ada retensi cairan dan nefronnya rusak. Yang pertama ini lebih mudah terasa lelah. Kedua, gatal dan ruam pada kulit, mual muntah, sesak nafas atau nafas tersengal-sengal, pusing dan sulit berkonsentrasi, nyeri pada pinggang bagian bawah, bau mulut tidak sedap seperti keton, dan terakhir meriang atau demam. Next.
Oke, ini untuk selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik ya, ada 6. Yang pertama tuh ada urinalisis. Jadi urinalisis ini tuh digunain untuk mengukur berat jenis urinnya dan juga mendeteksi komponen urin yang abnormal. Nah, pada CKD itu berat jenis urinnya dapat tetap sekitar 1010 akibat kerusakan sekresi tubulus, reabsorpsi, dan juga kemampuan memakatkan urin. Ya, dan yang kedua ini ada kultur urin. Jadi, kultur urin ini diindikasikan untuk mengidentifikasi saluran kemih yang mempercepat perkembangan CKD. Untuk yang ketiga ada BUN atau blood urea nitrogen ya dan creatinine serum untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan juga mengkaji perkembangan gagal ginjalnya. Dan yang keempat ini ada EGFR atau Estimated Glomerular Filtration Rate. Jadi EGFR ini untuk mengevaluasi si glomerular filtration rate dan juga stadium penyakit ginjal kroniknya. Lalu yang kelima ini ada elektrolit serum untuk melihat lewat perjalanan CKD-nya. Dan yang terakhir ini ada ultrasonografi, yaitu untuk mengevaluasi ukuran ginjalnya. Next. Next ada penata laksanaannya. Yang pertama ada tindakan konservatif atau tindakan yang dilakukan dengan pengaturan diet bertujuan untuk mencegah memburuknya fal ginjal. Meliputi pengaturan diet yang pertama ada diet rendah protein. Jumlah protein yang direkomendasikan itu yang pertama ada CKD predialisis 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Yang B ada CKD hemodialisis 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Yang C ada gagal ginjal peritoneal 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Yang kedua ada transplantasi ginjal 1,3 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Dalam 6 minggu pertama pasca transplantasi dilanjutkan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Yang ketiga meningkatkan dan menjaga keseimbangan cairan dan garam. Yang keempat diet rendah kalium, 5 diet rendah natrium, yang keenam ada modifikasi gaya hidup. Next. Yang B ada tindakan pengganti ginjal. Yang pertama ada transplantasi ginjal, yaitu pembedahan yang menempatkan ginjal baru ke dalam tubuh berasal dari pendonor hidup, biasanya kerabat atau teman, atau dari orang yang sudah meninggal yang ingin menjadi pendonor organ. Yang kedua ada dialisis, yaitu perawatan yang membuang limbah dan kelebihan air dari darah, atau dialisis peritoneal dan hemodialisis. Next. Ya, selanjutnya di sini ada konsep dasar asuhan keperawatan. Next. Yang pertama dari pengkajiannya teman-teman, yang pertama kita meliputi identitas, ini identitas pasien dan juga identitas dari penanggung jawabnya, ada nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kemudian ada riwayat kesehatan dari keluhan utama, riwayat medis, penyakit terdahulu, dan keluarga. Kalau keluhan utama ini dari frekuensi keluhannya, tempat terjadi keluhan, dan faktor yang mengurangi atau memperberat masalah tersebut. Untuk riwayat medis, contohnya kayak apakah pasiennya ini emang punya batu ginjal atau penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada riwayat penyakit terdahulu. Pasiennya apakah memang ada riwayat ISK atau infeksi saluran kemih, penyakit metabolik dan juga hipertensi. Kemudian ada riwayat kesehatan keluarga, riwayat penyakit vaskuler hipertensi, penyakit metabolik, riwayat penderita gagal ginjal kronik. Next. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Yang pertama itu dari kesadaran umum. Biasanya pasien GGK ini atau gagal ginjal kronis ini kesadarannya bisa dari kompos mentis sampai dengan koma. Kemudian kita juga mengukur antropometrinya dari berat badan, tinggi badan, dan juga lila. Biasanya lilanya itu menurun. Kemudian ada tanda-tanda vital. Biasanya tekanan darahnya itu meningkat, suhunya meningkat, nadinya lemah, disritmia, pernapasannya kusmaul tidak teratur. Kemudian diinspeksi. Nah, yang pertama yang diinspeksi itu adalah kulit dan membran mukosa. Biasanya kulitnya itu pucat, terus tekstur kulitnya itu kering atau kasar, terus ada juga penurunan turgor. Nah, kalau ada penurunan turgor berarti ada indikasi bahwa pasien ini dehidrasi. Kalau misalkan edema berarti ada indikasi bahwa pasiennya ini retensi dan juga ada penumpukan cairan. Jangan lupa untuk catat warna kulit, turgor, tekstur, dan juga pengeluaran keringat. Yang kedua, di inspeksi ini ada inspeksi abdomen. Kita ngeinspeksi apakah ada massa atau pembengkakan, kulit mengkilap atau tegang. Next.
Yang ketiga ini ada palpasi. Yang pertama itu pasiennya harus posisi pasiennya ini supinasi, kemudian kita palpasinya itu dilakukan dari sebelah kanan, kemudian letakkan tangan kiri di bawah abdomen setara tulang iga dan spina iliaka, tangan kanannya di bagian atas. Ini ada di gambarnya ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan bila mengkilap dan tegang, berarti ada indikasi retensi cairan atau asites, distensi kandung kemih, dan juga pembesaran ginjal. Kalau misalkan kemerahan, ulcerasi, bengkak, atau adanya cairan, berarti ini ada indikasi infeksi. Next. Kemudian selanjutnya ada perkusi. Nah, yang di perkusi itu ada dua. Yang pertama itu ginjal, yang kedua itu kandung kemih. Di ginjal ini kita pertama-tama atur posisi pasiennya dulu duduk, membelakangi pemeriksa, membelakangi kita. Kemudian kita meletakkan telapak tangan yang tidak dominan di atas sudut kontrovertebral atau CVA. Kemudian kita lakukan perkusi di atas telapak tangan dengan menggunakan kepalan tangan yang dominan. Kemudian diulangi prosedur pada ginjal di sisi lainnya. Tenderness dan nyeri pada perkusi itu menunjukkan bahwa ada indikasi dari glomerulonefritis. Kemudian yang diperkusi selain ginjal ini ada kandung kemih. Untuk kandung kemih secara normal kandung kemih ini tidak dapat diperkusi kecuali volume urinnya itu di atas 150 ml. Jika terjadi distensi, maka kandung kemih dapat diperkusi sampai setinggi umbilikus. Sebelum melakukan perkusi kandung kemih harus dilakukan palpasi dulu untuk mengetahui fundus kandung kemih. Next. Selanjutnya udah inspeksi, palpasi, perkusi, ini yang terakhir yaitu auskultasi. Kita menggunakan diafragma stetoskop untuk kuadran atas abdomen. Jika terdengar bunyi bruit, mengauskultasi bagian atas sudut kostrovertebratal dan bising pada aorta abdomen dan arteri renalis. Next. Ya, berikutnya ini ada pengkajian paliatif. Yang pertama itu mengenai sistem generalnya itu kriterianya yaitu ada lelah, gangguan tidur, nyeri dan gangguan mobilisasi. Kemudian ada saluran cernanya yaitu meliputi nafsu makannya hilang, kemudian gangguan oral, penurunan berat badan, disfagia, mual muntah dan konstipasi. Kemudian pengkajian sistem pernapasan yaitu apakah ada sesak nafas, batuk, apakah ada sputum dan apakah ada hemoptosis. Selanjutnya yaitu sistem saraf pusat yaitu apakah pasien ini ada sakit kepala, pusing, pingsan, kelemahan tungkai, penurunan kesadaran, kebingungan dan kehilangan memori. Berikutnya ada saluran kemih itu apakah ada gangguan kemih dan gangguan kandung kateter apabila menggunakan urin. Kemudian di kulit apakah ada gatal atau kemerahan pada kulitnya. Kemudian di psikologisnya apakah pasien tersebut sedih, depresi ataupun cemas. Kemudian ada lainnya apakah itu di luar yang sistem-sistem tadi. Selanjutnya ada perawatan terintegrasi yaitu mengenai wawasannya. Kita tanya ke pasien dan keluarga mengenai pengetahuannya tentang diagnosis, apakah dia mengetahui tentang prognosis penyakitnya, kemudian apakah dia mengetahui tentang tujuan dari perawatan yang sedang dilakukannya. Berikutnya dukungan spiritual, yaitu kita tanyakan mengenai kebutuhan akan dukungan spiritual pada pasien, apakah pasien dan keluarga mengetahui, kemudian keagamaan, kebutuhan spiritual lainnya apa aja gitu. Kemudian menanyakan kecemasan pasien atau kerabat atau orang lain, kemudian dukungan dari tim secara keseluruhan bagaimana, dan mengidentifikasi tradisi keagamaan dari pasien dan keluarga. Kemudian kita simpulkan apakah masalah psikologis apa pada pasien tersebut di bawahnya. Selanjutnya ada pengkajian penapisan pasien paliatif care itu mengenai penyakit dasar, yaitu apakah pasien tersebut ada penyakit kanker atau PPOK atau stroke atau penyakit ginjal kronis, penyakit jantung berat dan HIV atau AIDS. Nah, tiap-tiap penyakit itu diberi skor 2, apakah jika ada pada pasiennya. Kemudian ke penyakit komorbiditas, yaitu apakah pasien tersebut ada penyakit hati kronis, penyakit ginjal moderat, PPOK moderat, gagal jantung kongestif, dan kondisi atau komplikasi lainnya. Nah, masing-masing juga diberi skor 1. Kemudian status fungsional pasien menggunakan performa ECOG, yaitu dikasih nilai 0 apabila pasiennya aktif penuh dan bisa melakukan kegiatan tanpa hambatan seperti sebelum adanya penyakit tersebut. Kemudian dikasih nilai 1 apabila terdapat hambatan dalam aktivitas berat, tetapi masih bisa dalam melakukan pekerjaan ringan.
Kemudian dikasih nilai 2 apabila pasien tersebut rawat jalan, yaitu dapat mengurus diri sendiri tetapi tidak bisa melakukan semuanya. Apa lebih dari 50% jam bangunnya dibantu aktivitasnya. Kemudian diberi nilai 3 apabila pasien tersebut dapat mengurus diri sendiri secara terbatas dan lebih banyak waktunya di tempat tidur dan di kursi roda. Jadi kalau 3 ini lebih banyak dibantu aktivitasnya dan dia pasiennya tersebut hanya di kursi roda dan di tempat tidur saja. Kemudian dikasih nilai 4 apabila pasien tersebut tidak dapat mengurus diri sendiri secara penuh, yaitu sebagian besar waktu di tempat tidur dan kondisinya itu berat atau cacat. Kemudian ada kriteria lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu tidak akan menjalani pengobatan kuratif dan pasien tersebut kondisinya penyakit berat dan memilih untuk tidak melanjutkan pengobatannya. Nyerinya tidak terbatas, yaitu lebih dari 24 jam atau terus-menerus sepanjang hari. Kemudian memiliki keluhan yang tidak terkontrol, memiliki kondisi psikologis dan spiritual yang perlu diperhatikan, sering berkunjung ke UGD lebih dari 1 kali untuk diagnosis yang sama dalam 30 hari terakhir, kemudian memiliki lama perawatan tanpa kemajuan yang bermakna, kemudian lama rawat yang panjang di ICU tanpa ada kemajuan, kemudian memiliki prognosis yang jelek. Nah, dari total skornya ini apabila skornya 0 sampai 2 itu tidak perlu intervensi paliatif. Jika apa? Jika skornya 3 itu kita perlu mengobservasi pasien tersebut. Dan apabila skornya lebih dan atau sama dengan 4 yaitu pasien tersebut perlu intervensi paliatif. Selanjutnya ada pengkajian resiko jatuh. Itu menggunakan format pengkajian seperti yang terlampir, yaitu apakah pasien tersebut punya riwayat jatuh yang baru atau dalam 3 bulan terakhir. Itu diberi skor tidak, jika tidak 0, jika iya diberi skor 25. Kemudian diagnosis sekunder apakah lebih dari 1, yaitu apakah mempunyai penyakit komplikasi lainnya, apabila tidak dikasih 0, apabila iya dikasih 15. Kemudian apakah pasien tersebut menggunakan alat bantu jalan, seperti apakah jika bed rest atau dibantu perawat atau keluarga dikasih nilai 0, apabila membutuhkan penopang atau tongkat atau walker diberi 15, dan apabila berpegangan kepada furniture dikasih nilai 30. Kemudian apakah terapi memakai heparin lock atau terpasang IV, apabila iya dikasih 20, apabila tidak dikasih 0. Kemudian cara berjalan atau berpindahnya apakah jika normal atau bed rest yang tidak bergerak sama sekali atau tidak bisa bergerak, yaitu dikasih nilai 0. Apabila cara berjalannya terlihat lemah dikasih nilai 10, dan apabila cara berjalannya terganggu dikasih nilai 20. Kemudian status mental, orientasi sesuai kemampuan dirinya, apabila pasiennya tersebut tahu dikasih nilai 0, apabila pasiennya tersebut lupa akan keterbatasan dirinya sendiri dikasih nilai 15. Nah, ini untuk interpretasinya itu apabila nilainya 0 sampai 24 itu tidak berisiko jatuh, apabila 25 sampai 44 risiko rendah jatuh, dan apabila lebih dari 45 yaitu risiko tinggi jatuh. Selanjutnya ada pengkajian pengukuran skala Braden, yaitu parameternya yaitu yang pertama ada persepsi sensori, yaitu apakah pasien tersebut tidak merasakan atau respon terhadap stimulus nyerinya dan kesadarannya menurun. Dikasih nilai 1 apabila pasien tersebut mengalami gangguan sensori pada bagian setengah permukaan tubuhnya dikasih nilai 2. Apabila memiliki gangguan sensori pada 1 atau 2 ekstremitas saja atau berespon dan masih bisa berespon pada perintah verbal dikasih nilai 3, dan apabila tidak ada gangguan sensori sama sekali dikasih nilai 4. Kemudian kelembapan, apakah pasien tersebut selalu terpapar keringat atau urin basah dikasih 1. Apabila kelembabannya itu sangat lembab pada pasiennya itu dikasih nilai 2. Apabila kadang-kadang lembab dikasih nilai 3, dan kalau kulitnya itu kering dan tidak ada kelembaban sama sekali itu dikasih nilai 4. Kemudian aktivitasnya apabila cuma terbaring di tempat tidur dikasih nilai 1. Apakah jika tidak bisa berjalan dikasih nilai 2, dan berjalan dengan bantuan dengan atau tanpa bantuan dikasih nilai 3, dan apabila tidak dapat berjalan sendiri dikasih nilai 4. Kemudian ada mobilitasnya Pak, yaitu mampu atau tidak bergerak, yaitu jika tidak mampu dikasih nilai 1, dan jika mampu berubah tanpa bantuan dikasih nilai 4. Itu ada skalanya. Kemudian nutrisinya yaitu apabila tidak menghabiskan setengah porsi makannya dikasih nilai 1, dan apabila
bisa menghabiskannya tanpa ada masalah, tanpa ada suplemen pembantu, itu dikasih nilai 4. Kemudian gesekannya yaitu apabila pasien tersebut tidak mampu mengangkat badannya sendiri dikasih nilai 1, dan apabila pasien tersebut bisa mem- apa tidak membutuhkan bantuan minimal dalam mengangkat tubuhnya atau bisa sendiri, itu dikasih nilai 3. Nah, jadi dari tadi itu di total nilainya yaitu apabila skornya 15 sampai 23 yaitu risiko ringan, jika 13 sampai 14 itu risiko sedang, jika 10 sampai 12 itu risiko berat, dan risiko sangat berat jika skornya itu kurang dari 10. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa diagnosa keperawatan yang akan muncul pada perawatan paliatif pasien gagal ginjal kronis, yaitu yang pertama ada distress spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis, ada ansietas berhubungan dengan ancaman kematian, kemudian ada hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, kemudian ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan curah jantung, dan terakhir ada nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Untuk selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama itu hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Dengan tujuan dan kriteria hasil itu diharapkan setelah tindakan selama 3 kali 24 jam itu keseimbangan cairannya itu meningkat. Dengan kriteria hasil itu output urinnya meningkat, kemudian edemanya menurun, dan frekuensi nadinya membaik. Dengan intervensi keperawatannya itu ada manajemen hipervolemia. Observasinya yang pertama itu ada periksa dan tanda dan gejala hipervolemia, kemudian ada monitor intake dan output cairan, dan ada monitor tanda hemokonsentrasi. Selanjutnya, nah di sini ada tindakan terapeutiknya juga, dan ada tindakan edukasi dan kolaborasinya ya teman-teman, mungkin bisa dilihat. Selanjutnya. Nah, kemudian ada intervensi diagnosa yang kedua, yaitu distress spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan status spiritual itu meningkat. Dengan kriteria hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan intervensi keperawatannya itu ada dukungan spiritual, dengan tindakannya ada observasi, terapeutik, selanjutnya. Dan ada tindakan edukasinya juga, dan ada tindakan kolaborasinya juga. Selanjutnya. Kemudian ada intervensi keperawatan untuk diagnosa yang ketiga, yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian dan merasa berdaya, cemas, kemudian gelisah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam ini, diharapkan tingkat ansietasnya menurun. Kemudian ada dengan kriteria hasil yang ada pada PT ya teman-teman. Kemudian untuk intervensi keperawatannya itu ada reduksi ansietas, ada tindakan observasinya, kemudian ada tindakan terapeutiknya. Selanjutnya, kemudian ada tindakan edukasinya dan juga ada tindakan kolaborasinya. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada implementasi perawatan. Yang pertama, ansietas kepada individu atau keluarga, yaitu untuk mengatasi rasa takut akan kematian. Nah, peran perawatnya yang pertama memberikan kepastian dan kenyamanan. Yang kedua, tunjukkan perasaan tentang pemahaman dan empati. Jangan menghindari pertanyaan. Yang ketiga, doronglah pasien untuk mau menjelaskan tiap ketakutan serta permasalahan yang berhubungan dengan proses pengobatannya. Yang keempat, mengidentifikasi dan mendukung mekanisme coping efektif klien yang mengalami kecemasan. Yang kelima, melakukan kajian tingkat ansietas klien. Dan yang terakhir, memberikan dorongan pada keluarga dan teman untuk dapat mengungkapkan apa yang mereka takutkan. Next. Untuk selanjutnya di sini ada implementasi yang kedua, yaitu klien yang berduka karena penyakit terminal, kematian dan penurunan fungsi karena sakit terminal akan yang pertama mengungkapkan rasa kehilangan dan perubahan yang dialaminya, yang kedua mengungkapkan perasaan yang berhubungan perubahan dan kehilangan, yang ketiga menyatakan kematian akan terjadi. Peran perawat yang pertama itu memberikan kesempatan pada klien dan keluarga untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, mendiskusikan kehilangan secara terbuka, menggali makna pribadi dari kehilangan. Yang kedua, menjelaskan pada pasien dan keluarga bahwa berduka merupakan reaksi yang lazim terjadi. Dan yang terakhir, membantu klien untuk bisa menerima kematian akan terjadi dan tingkatkan harapan pasien dan keluarga dengan perawatan yang penuh perhatian. Next.
Selanjutnya, selanjutnya di sini ada perubahan proses keluarga yang berkaitan dengan gangguan kehidupan, yaitu mereka akan cenderung merasa takut dengan kematian. Anggota keluarga mungkin akan mencurahkan kekhawatiran terkait prognosis klien, dan yang kedua menceritakan kekhawatirannya tentang lingkungan tempat dirawat. Nah, peran perawat dalam kondisi tersebut yaitu bisa dengan meluangkan sebagian waktu untuk keluarga atau kerabat dekat klien dan menunjukkan empati yang baik. Yang kedua, mengizinkan keluarga atau orang terdekat klien untuk mengekspresikan perasaan yang mereka rasakan, berbagi ketakutan dan kekhawatiran. Yang ketiga, jelaskan bagaimana tindakan keperawatan dilakukan dan berikan informasi yang mendetail tentang kemajuan klien. Dan yang terakhir, anjurkan keluarga untuk sering berkunjung dan berpartisipasi dalam melakukan tindakan keperawatan. Next. Di sini selanjutnya ada resiko adanya distress spiritual, di mana peran perawat yang pertama gali informasi apakah klien ingin melaksanakan praktik atau keagamaan tertentu. Kemudian ekspresikan pengertian Anda bahwa praktik religius adalah hal yang sangat penting pada diri seseorang. Yang ketiga, berikan privasi serta ketenangan untuk melakukan ritual spiritual sesuai dengan kebutuhan klien. Yang keempat, bila memungkinkan, tawarkan pada klien untuk berdoa bersama atau membaca buku keagamaan. Dan yang terakhir, tawarkan pada klien untuk mempertemukan dirinya dengan pemuka agama, pemimpin religius, atau rohaniwan rumah sakit untuk mengatur pertemuan. Dan terakhir di sini ada evaluasi keperawatan. Evaluasi ini mengarahkan asuhan keperawatan, apakah asuhan keperawatan yang dilakukan ke pasien ini berhasil mengatasi masalahnya, atau asuhan yang sudah dibuat ini terus berkesinambungan, di mana terus mengikuti terus proses keperawatan sampai benar-benar masalah pasien teratasi. Nah, semua pelayanan palliative care yang diberikan dapat dinilai dengan melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pasien merasa nyaman dan dapat mengungkapkan perasaannya kepada perawat. Yang kedua, pasien tidak merasa sedih dan siap menerima kenyataan keadaannya. Yang ketiga, pasien selalu mengingat Tuhan. Dan yang terakhir, pasien menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan akan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Next. Ya, sekian. Ya, selanjutnya ada asuhan keperawatan. Kasusnya itu Tuan L berumur 60 tahun dengan diagnosa medis gagal ginjal stadium 4 dan sudah menderita gagal ginjal selama 5 tahun. Klien mengatakan jika dirinya mudah lelah, sesak nafas, terdapat pembengkakan di ekstremitas atas dan bawah, mengalami penurunan nafsu makan, kram otot, urin sangat sedikit, bahkan terkadang tidak BAK, nyeri bagian pinggang bawah sampai ke punggung. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil bahwa fungsi ginjalnya hanya 20% yang berfungsi. Klien rutin melakukan hemodialisa seminggu 3 kali dan diketahui klien juga menderita hipertensi sejak 10 tahun lalu. Klien mengatakan jika dirinya sangat khawatir dan merasa hidupnya sudah tidak bermakna karena kondisinya yang tidak membaik dan ia akan meninggal sebentar lagi. Klien juga mengatakan jika penyakitnya ini membuat dirinya merasa tidak berdaya dan kehilangan arah. Klien tampak selalu sedih dan murung dengan tatapan kosong. Selanjutnya, pengkajian keperawatan. Di sini tanggal pengkajiannya itu 14 Januari 2025. Untuk biodata pasiennya itu Tuan L berumur 60 tahun dengan diagnosa medis gagal ginjal stadium 4. Untuk biodata lainnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, keluhan utamanya itu klien mengatakan merasa lelah yang berlebih walau tidak beraktivitas, sesak nafas, terkadang tidak BAK, serta tangan dan kakinya semakin membengkak. Untuk riwayat kesehatannya, di sini ada riwayat kesehatan sekarang. Klien mengatakan jika saat beraktivitas akan terasa cepat lelah, sering sesak nafas, terdapat bengkak pada ekstremitas atas dan bawah. Selain itu, pasien juga mengatakan jika nafsu makannya menurun, sering mengalami kram otot, nyeri pada bagian pinggang bawah sampai ke punggung. Lalu, pada riwayat kesehatan dahulu, klien mengatakan memiliki riwayat penyakit gagal ginjal sejak 2020 dan riwayat penyakit hipertensi sejak 2015. Pada riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan jika orang tuanya memiliki riwayat penyakit hipertensi. Selanjutnya, Agak cepat dikit ya, Nak. Agak cepat dikit ya. iya baik Bu.
untuk asesmen sistematiknya di sistem general pasien mengalami lelah, gangguan tidur, dan juga nyeri. Pada sistem saluran cerna, pasien mengalami nafsu makan yang hilang, penurunan berat badan, dan juga mual muntah. Pada saluran kemih, pasien mengalami gangguan kemih. Pada kulit tidak mengalami masalah. Pada bagian sistem pernapasan, pasien mengalami sesak nafas. Pada sistem saraf pusat, tidak ada masalah. Pada psikologisnya, pasien mengalami sedih, depresi, dan juga cemas. Selanjutnya, pada perawatan integrasi, pada wawasan, pasien dan keluarga mengetahui diagnosis, mengetahui prognosis, dan juga mengetahui tujuan perawatan. Pada dukungan spiritual, pasien dan keluarga membutuhkan kebutuhan akan dukungan spiritual pada pasien, keagamaan atau kebutuhan spiritual pada keluarga, kecemasan pasien atau kerabat terhadap diri sendiri, dukungan dari tim secara keseluruhan, dan identifikasi tradisi keagamaan. Selanjutnya, Selanjutnya, pada pengkajian penapisan pasien palliative care, di sini pasien itu mendapatkan skor 2, yaitu gagal ginjal kronis, dan pada penyakit morbiditas tidak ada mendapatkan skor 0, dan pada status fungsional klien menggunakan status performa ECOG, itu pasien mendapatkan skor 2 karena pasien melakukan rawat jalan, dapat mengurus diri sendiri, tetapi tidak dapat melakukan semua aktivitas lebih dari 50% jam bangun. Selanjutnya, pada kriteria lain yang perlu dipertimbangkan pasien, ini pasien mendapatkan skor 1. Jadi, uh, interpretasinya itu pada pengkajian penapisan klien perawatan paliatif, klien mendapatkan skor 11. Hal ini mengindikasi bahwa klien memiliki kebutuhan yang cukup tinggi akan perawatan paliatif dan membutuhkan observasi lebih lanjut. Selanjutnya, pada pengkajian pengukuran skala Braden, ini pasien mendapatkan skor 4, tidak ada gangguan sensori berespon penuh terhadap perintah verbal. Selanjutnya, pada kelembapan, ini mendapatkan skor 4 karena kulit pasien kering. Pada aktivitas, pasien dapat berjalan sekitar ruangan dan mendapatkan skor 4. Pada mobilitas, dapat merubah posisi tanpa bantuan, mendapatkan skor 4. Selanjutnya, pada nutrisi mendapatkan skor 2 karena pasien jarang mampu menghabiskan setengah porsi makannya atau intake cairan kurang dari jumlah optimum. Pada GSK mendapatkan skor 3 karena pasien membutuhkan bantuan minimal mengangkat tubuhnya, dan di sini total skornya itu 21. Selanjutnya, interpretasinya pada pengukuran skala Braden, klien mendapatkan skor 21 atau risiko ringan. Hal ini berarti klien memiliki risiko rendah untuk mengalami luka tekan atau dekubitus. Selanjutnya, pada pengkajian pola fungsional, pola persepsi kesehatannya ini klien mengatakan jika dirinya mengetahui akan penyakit yang dideritanya. Pada pola nutrisi, saat sakitnya itu pasien tidak nafsu makan dan minum hanya sekitar 500 ml per hari. Pada eliminasinya, klien mengatakan saat sakit BAB normal 1 kali per hari dan MBAK hanya 1 kali. Pada pola istirahat dan tidur, klien mengatakan saat sakit waktu tidurnya berkurang karena sering terasa nyeri di bagian pinggang bawah sampai ke punggung. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada pola aktivitas dan latihan. Sebelum sakit, klien mengatakan beraktivitas normal selayaknya orang sehat. Setelah sakit, klien mengatakan aktivitas berkurang karena terkadang timbul nyeri pada punggung dan melanjar sampai punggung. Klien juga mengatakan tidak bisa duduk karena pinggangnya sakit. Berikutnya ada peran dan hubungan. Klien mengatakan mengetahui perannya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya. Klien juga mengatakan jika dirinya memiliki hubungan baik dengan keluarga. 7 itu ada pola persepsi dan sensori. Di sini klien mengatakan nyeri pada pinggang bawah sampai ke punggung dengan skala nyeri 7 per 10. Ke 8 itu pola persepsi diri atau konsep diri. Klien mengatakan jika dirinya adalah seorang lelaki berusia 60 tahun yang mempunyai anak dan istri. Saat di rumah, ia memimpin keluarga kecilnya. Harapan klien adalah ingin penyakitnya segera diangkat dan dapat menjalankan aktivitasnya kembali secara normal. Selanjutnya, poin 9 di sini ada pola, mekanisme, dan coping. Klien
mengetahui bahwa dirinya sakit, klien mengikuti saran dari dokter untuk melakukan tindakan cuci darah setiap 3 kali per minggu. Yang 10 itu pola nilai dan kepercayaan. Klien mengatakan beragama Islam, klien juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat. Di sini ada pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik, kepala, bentuk kepala normal, tidak adanya pembengkakan, tidak adanya lesi, warna rambut hitam, bentuk rambut lurus, wajah, muka tidak memerah, tidak timbul adanya jerawat, mata simetris kiri dan kanan, tidak ada kotoran, konjungtiva anemis, selera putih, pupil tidak dilatasi atau isokor, hidung simetris kiri dan kanan, sekret tidak ada polip, tidak ada pernapasan cuping hidung. Selanjutnya. Selanjutnya mulut. Membran mukosa pucat, bibir kering, telinga simetris kiri dan kanan, lubang telinga ada, tidak ada serumen, leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, vena jugularisnya distensi, tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening, integumennya tugur kulit baik, terdapat bulu halus. Untuk toraksnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, ya untuk ekstremitasnya, ekstremitas atas dan bawah, jari-jari kaki dan tangan lengkap, tidak terdapat luka pada lengan, paha, dan betis bagian kiri. Kekuatan otot pada ekstremitas atas normal, gerakan penuh yang normal melawan gravitasasi dan melawan tahanan penuh. Untuk kekuatan otot ekstremitas atas 4, kekuatan otot ekstremitas bawah, gerakan penuh yang normal melawan gravitasi dan tidak dapat melawan tahanan. Kekuatan ototnya ekstremitas bawah itu 3. Untuk genitalianya, genitalia lengkap, tidak dapat BAK, BAB, lancar, pemeriksaan skala nyeri tidak ada, masalah nyeri. Ya, selanjutnya di sini ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ini ada pemeriksaan radiologi. Kesannya bisa dilihat oleh teman-teman. Lalu di pemeriksaan radiologi ini terdapat data dari pasien. Boleh di next slide. Nah, di pemeriksaan USG abdomen ini pada heparnya terlihat ukuran dan bentuknya normal, liver tepi lancip, ekogenesisnya parenkim, tampak hemogen, tak tampak nodul, dan tak tampak pelebaran. Lalu untuk vesika veleanya ini, ukurannya tidak melebar, dinding tidak menebal, dan tidak ada tampak batu. Untuk liannya sendiri, ukuran dan bentuk normal, ekogenitasnya homogen, parenkim normal, tidak tampak nodul, dan tidak ada pelebaran linealis. Dan untuk pankreasnya ini ukurannya normal, parenkimnya homogen, tidak tampak klasifikasi. Boleh di next slide. Lalu ada di para aorta, tidak tampak nodul. Untuk ginjal kanannya ukurannya kecil, terus parenkimnya tampak hiperekoik, batas teks dengan sinus dan modul tak jelas. Lalu untuk ginjal kirinya ukurannya juga sama. Hiperkoik gitu, hiperkoik ya. Ya, mohon maaf Ibu. Lalu untuk ginjal kirinya ukurannya kecil, parenkim tampak hiperkoik, batas korteks dengan sinus dan medula tak jelas, tak tampak pelebaran PCS. Untuk vesika urinarianya tidak terisi cukup urin atau ada pembatasan cairan, tak tampak batu maupun massa. Untuk uterus sendiri, retrofeksi, struktur homogen tampak cair bebas intraabdomen. Boleh di next slide. Izin interupsi kelompok, sisa 5 menit lagi ya waktu presentasinya. Baik, untuk kesannya bisa dilihat. Untuk program terapinya ada HD 3 kali per minggu, furosemidnya 1 kali 40 mg, neprosterilnya 2 kali 200 mg, amlodipin, lansoprazol, asam folat, dan CaCO3. Untuk analisis data, untuk data subjek dan data objektifnya dapat dilihat oleh teman-teman sendiri. Nah, masalahnya ini ada distress spiritual, penyebabnya karena kondisi penyakit kronis. Boleh di next slide. Untuk analisis data yang kedua, bisa dilihat juga oleh teman-teman data subjek dan data objektifnya, maka timbullah masalah ansietas dengan penyebabnya ancaman terhadap kematian. Boleh di next slide.
Baik, untuk yang ketiga bisa dilihat juga masalahnya ada hipervolemia dan penyebabnya gangguan mekanisme regulasi. Next. Diagnosa keperawatannya distres spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis, ditandai dengan pasien mengatakan jika hidupnya merasa tidak bermakna, merasa tidak berdaya, merasa tidak dapat menerima terkait penyakitnya dengan kode D0082. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian, ditandai dengan pasien mengatakan jika dirinya merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi, merasa tidak berdaya, tampak tegang dengan kode D0080. Yang ketiga, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi, ditandai dengan dyspnea, edema anasarka, oliguria dengan kode D0022. Next. Untuk intervensinya bisa dilihat oleh teman-teman ya. Next. Ayo nak, cepat dikit ya. Halo, siapa lagi nih? Ya, di sini ada implementasinya, ada nomor diagnosa, tanggal atau jam, dan tindakan keperawatannya, serta hasil respon pasiennya. Nah, teman-teman bisa lihat slide yang sedang ditayangkan oleh kelompok, atau bisa melihat file yang sudah kelompok kirimkan ke grup. Ya, next. 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 Ya, di sini ada evaluasi keperawatannya. Pada tanggal 15 Januari, diagnosa keperawatan distres spiritual berhubungan dengan kondisi pasien kronis. Subjektifnya ini pasien mengatakan ia merasa takut untuk mati. Nah, ia hanya ingin sembuh dan berkumpul dengan keluarganya. Lalu objektifnya ini pasien tampak khawatir dan tidak berdaya. Pasien tampak terlihat sungguh-sungguh dengan harapan yang ia miliki. Asesmennya dia stres spiritual belum teratasi. Planning intervensinya dilanjutkan. Ya, next. Data Lalu diagnosa ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Subjektif pasien mengatakan jika dirinya masih khawatir dengan penyakit gagal ginjal yang kian memburuk dan penyakitnya ini membuat ia merasa kehilangan arah dan tidak berdaya. Objektifnya ini klien tampak cemas dan tegang. Asesmennya ansietas belum teratasi, kemudian planning intervensinya dilanjutkan. Ya, next. Ya, diagnosa hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Subjektif ini pasien mengatakan masih sesak nafas. Hari ini juga sudah BAK, tetapi hanya sedikit. Lalu objektifnya pasien tampak sesak nafas dan masih terdapat edema pada tangan dan kakinya. Lalu intake cairannya ini minum 500 cc per hari, output cairannya BAK 100 cc per hari, tidak ada BAB. Lalu hasil dari balance cairan ini 500 kurang 100 sama dengan 400 cc. Asesmennya hipervolemia belum teratasi, kemudian intervensi dilanjutkan. Ya, next. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Saya serahkan kepada moderator. Ayo, kita diskusi. Ayo, moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 4A, B, dan RK yang sudah presentasi. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo. Halo. Ayo, dari 117 kalian itu, masa nggak ada yang bertanya? Udah mengerti semua?
Halo, lah ini gimana nih kok jadi bengong ini? Ya, untuk Novia silakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Novia Seningsi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan di kasus tuh ada fungsi ginjal pasien hanya 20% dan harus HD 3 kali seminggu. Dan kondisinya ini sudah paliatif. Nah, bagaimana jika pasien menyerah dengan pengobatan yang diberikan, semisal stop HD karena biaya yang dikeluarkan dan pengobatannya ini beralih ke terapi komplementer saja. Nah, apa yang dilakukan sebagai perawat paliatif dalam menghadapi hal itu? Terima kasih. Ya, untuk Naswa dari RKI dipersilakan untuk bertanya. Iya, sebelumnya Naso dari RKI, apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar Neng. Iya, baik Ibu, terima kasih. Mau bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan bagaimana perbedaan perawatan paliatif yang diberikan pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani dialisis dengan yang tidak, karena seperti yang kita tahu bahwa pasien itu ada kemungkinan tidak menjalani dialisis. Itu saja kepada kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Iya, oke. Lagi kumpulkan dulu sampai 3, nanti baru dijawab sama kelompok ya. Kelompoknya ini ada 3 kelompok. Kelompok 4A, B, dan RKI. Ibu-ibu lagi ngajar dulu, ibu-ibu. Ayo satu lagi. Kalau tidak nanti saya buatkan kuis saja barangkali ya. Kalau sudah jelas ya. Sambil menunggu, jawab dulu yang 2 itu deh. Ayo Bintang. Ya, untuk kelompok yang menawarkan materi, silakan untuk dijawab pertanyaan yang tadi telah sempat diberikan. Izin masuk moderator, apa suaranya terdengar jelas? Izin terdengar. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Saya Rizka Permata dari perwakilan kelompok 4A, izin menjawab pertanyaan Novia tadi. Jadi intinya itu apa yang kita lakukan sebagai perawat paliatif jika pasien gagal ginjal ini memutuskan untuk berhenti pengobatan HD ya. Jadi kita tahu ya kalau misalkan sebagai perawat, apalagi perawat paliatif itu, kita punya hak atau prinsip otonomi gitu untuk menghargai haknya klien. Tapi walaupun itu juga kita juga harus memastikan keadaan pasien ini tetap sejahtera, baik fisiknya maupun psikisnya. Jadi pertama kita bisa memvalidasi kembali alasan pasien ini kenapa gitu stop HD. Jika misalkan memang alasan pasien ini karena terkendala biaya, maka kita bisa memberikan opsi tindakan pengobatan lain gitu. Misalkan melanjutkan pengobatan pada manajemen nyerinya. Tadi kan pasien tuh ada nyeri pinggang bagian bawah ya. Terus kita juga bisa mengontrol tekanan darah karena kan pasien ada hipertensi. Nah, sebisa mungkin kita berikan alternatif pengobatan lain gitu yang akan tetap menunjang kualitas hidup pasien gitu. Lalu yang ketiga, kita jelaskan konsekuensi apa yang akan terjadi jika pasien ini stop HD. Kita sebagai perawat, apalagi perawat paliatif, kita jelaskan sedetail-detailnya pada pasien dan juga keluarga. Misalkan misalkan pasien ini stop HD, nanti fungsi ginjalnya akan semakin menurun gitu. Yang tadinya kita tahu fungsi ginjalnya pasien di kasus 20% makin menurun gitu kalau misalkan HD-nya ini di stop. Terus setelah itu gejala-gejala lain yang ditimbulkan oleh pasien maka akan tambah parah gitu kalau misalkan dia tidak HD 3 kali dalam seminggu. Terus selanjutnya kalau misalkan nih memang pasien dan keluarga tetap berpegang teguh gitu, eh,
tidak akan melanjutkan HD dan malah beralih kepada terapi komplementer yang diinginkan pasien dan keluarga, maka kita sebagai perawat untuk menghargai haknya klien gitu dan juga keluarga. Tapi kita juga memberikan beberapa teknik komplementer yang bisa pasien dan keluarga lakukan gitu. Misalkan terapi ice cubes. Jadi terapi ice cubes itu terapi ngunyah es batu di mana biasa kan kalau misalkan pasien gagal ginjal itu dia haus atau apa gitu. Jadi kita bisa ngasih terapi itu. Terus habis itu relaksasi napas dalam untuk klien. Lalu mengkonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah gitu untuk hipertensinya klien. Selanjutnya, obat diuretik kita kolaborasikan untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh dan juga mencegah pembengkakan tadi pada ekstremitas atas dan bawah klien. Lalu selanjutnya kita berikan obat pereda rasa nyeri yang fungsinya itu untuk meredakan rasa sakit atau rasa nyeri yang klien rasakan tadi. Jadi beberapa terapi komplementer itu tuh bisa menjadi sebuah alternatif yang kita bisa berikan kepada pasien dengan gagal ginjal mau akut atau kronik yang udah stadium akhir, tapi walau tidak menutup kemungkinan hasilnya itu tidak akan seefektif saat pasien rutin melakukan hemodialisa. Seperti itu. Apa sudah terjawab, Novia? Ya sudah, terima kasih Rizka. Ayo lanjut ya. Izin masuk, Mod, izin jawab. Ya, Nah, silakan. izin menjawab pertanyaan dari Nashwa tadi ya. Perbedaan perawatan paliatif pada pasien yang dialisis sama yang enggak ya. Eh, Sebetulnya ini bedanya di fokus kali ya. Kalau misalnya dengan dialisis ini fokusnya itu ada memperpanjang hidup sama meningkatkan kualitas hidup. Kalau misalnya yang nggak dialisis itu lebih ke meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan pasien. Nah, terus kalau misalnya untuk pasien dengan dialisis itu juga dilakukan perawatan terhadap gejala dari dialisis tersebut karena kan dialisis ada efek sampingnya ya. Jadi itu dilakukan untuk mengurangi efek samping dari gejala dialisisnya. Kalau misalnya yang udah nggak dialisis kan berarti dia udah nerima tuh. Jadi kayak harus dikasih tahu juga kayak di edukasi apa aja resikonya. Kalau misalnya nggak lanjutin dialisis dan selanjutnya perawatannya tinggal ke kenyamanan sama kualitas hidupnya aja. Jadi eh, intinya kalau misalnya perawatan dengan dialisis itu fokusnya pada pengelolaan gejala yang terkait dialisisnya. Tapi kalau misalnya yang nggak dialisis, perawatannya lebih holistik. Itu ada mencakup aspek bio, psikososial, spiritualnya juga gitu. Mungkin teman ada yang mau nambahin, silahkan. Eh, Untuk Nashwa, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah terjawab, Rantis. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Untuk kelas B, apakah ada yang ingin bertanya? Masih ada kah? Ayo. Oh, kalau tidak ada, coba saya bikinkan kuis sebentar ya. Ada Izin ada Bu, pertanyaannya gimana? sudah terjawab 2 Ibu. Iya, kira-kira masih ada kah? Tidak ada lagi? Masih ada? Ya, untuk ke Kurnia dari kelas 4B, silakan untuk bertanya. Baik, izin masuk. Saya Kurnia Widowati dari 4B. Izin bertanya kepada kelompok tentang apa sih tantangan dalam pengobatan pasien dengan gangguan ginjal kronik yang memiliki penyakit penyerta dalam perawatan paliatif. Terima kasih.
Ya, untuk kelompok mungkin bisa untuk dijawab. Ayo, segera yuk. Kita ini sampai jam berapa, Bintang? Muhammad Bintang. Halo, Sipen. Sipen lah, Sipen. Ibu, Sampai jam sampai berapa jam kita? 10.30, Ibu. Sampai jam 10.30, Ibu. Oh, gitu. Iya. Masih ada kira-kira pertanyaan lagi? Iya. 120 ditambah dengan saya berarti 119. 119 sudah mengerti semua kira-kira? Berarti tidak ada lagi waktu untuk kuis. Tidak apa-apa. Yuk, ini aja kita perdalam deh. Yuk. Masih ada satu lagi, kalau tidak ada jawablah dulu. Nanti mau ibu ambil alih ya. Yuk. Ayo Bintang, cepat dikit. Ya, mungkin untuk kelompok yang prestasi bisa dijawab pertanyaan berikutnya dari kelas 4B. Oh iya, baik izin masuk ya moderator. Izin Ya, menjawab dipersilakan. pertanyaan dari Nia tadi yaitu mengenai tantangan perawat paliatif pada penyakit gagal ginjal kronik dengan penyakit penyerta ya. Nah itu Iya, iya. baik itu ada beberapa apa tantangannya yang memiliki penyakit penyerta atau penyakit komplikasi itu seperti kita harus memanajemen gejala-gejala yang tumpang tindih gitu seperti misalnya pada pasien yang juga komplikasi hipertensi, jadi kita juga harus mengelola gejala hipertensinya itu dengan apa seperti penyakit hipertensinya dengan kayak apa kan dia harus konsumsi obat rutin, jadi kita juga harus mengelola pengobatan hipertensinya gitu karena jangan sampai itu malah menjadi ini apa memperburuk keadaannya. Kemudian juga kita juga harus melihat interaksi obat. Yaitu banyak pasien gagal ginjal nih yang penyakit penyerta ini harus mengkonsumsi obatnya secara rutin. Nah, jadi pengelolaan interaksi obat itu juga harus diperhatikan karena jangan sampai itu menjadi ada yang obat yang kontraindikasi dan memperburuk keadaan pasien tersebut. Kemudian kita juga harus apa, mengelola keseimbangan cairan dan elektrolitnya, yaitu seperti ini pada pasien-pasien yang gagal jantung atau penyakit-penyakit paru, dan ini juga bisa dari ini apa kan edema ya biasanya, jadi kita juga harus bisa mengelolanya. Kemudian kita juga harus bisa mengelola risiko infeksi dan komplikasi. Itu apabila risiko infeksi ini mungkin bisa dari seperti yang ada lukanya gitu, seperti yang penyakit penyertanya itu yang ada luka ulkus atau luka demnya. Jadi kita juga harus sembari mengelola GGK-nya ini kita juga harus mengelola lukanya itu. Jadi biar jangan apa, biar sama-sama sembuh gitu dari keduanya. Jangan sampai itu yang satu sembuh, yang satu malah makin parah gitu. Kemudian kita juga harus eh, apa, mengkompleksitas nutrisi dan diet. Jadi kita harus menyesuaikan diet yang sesuai dengan penyakit-penyakit yang ada pada pasien tersebut. Seperti diet pada pasien gagal ginjal kan biasanya harus dibatasi proteinnya, fosfor dan kaliumnya. Namun jika pasien tersebut juga ada eh, diabetes melitusnya, tentu pasien tersebut juga membutuhkan karbohidrat yang cukup. Nah, jadi kita harus tepat untuk menyusun diet-diet yang tepat, yang pas untuk pasien tersebut. Kemudian dengan mendukung apa? Mendukung, memberikan dukungan emosional, psikososial dan spiritualnya, yaitu karena itu sangat mempengaruhi ya, karena pada pasien yang memiliki penyakit-penyakit komplikasi yang lebih dari satu penyakit tentu sangat mengganggu psikologisnya, karena yang satu gejala dari penyakit ini ada sementara yang penyakit lain juga masih ada lagi, jadi lebih banyak itu, lebih terganggu biasanya psikososial dan psikologisnya. Kemudian apa lagi ya? Mungkin eh, bisa ditambahin oleh teman-teman kelompok saya.
Iya, kira-kira yang bertanya tadi siapa yang bertanya itu Kurnia. Kurnia ya. Iya, Ibu. Jelas kira-kira Kurnia? Sudah jelas. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah bertanya dan kelompok yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Santa. Ya, terima kasih Muhammad Bintang. Kita beri aplaus dulu buat kelompok ini. Keprok, 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 keprok. Tangannya di atas dong biar Ibu lihat ya. Selamat ya. Ini merupakan makalah yang bagus saya pikir ya. Dan bahasanya pun sudah sesuai dengan materi di kurikulum. Bahwa kita memberikan, suara Ibu terdengar nggak semuanya? Halo? Dengar Ibu. Iya, baik. Kita lanjut. Di mana materi ini merupakan materi yang paling akhir buat seorang perawat ya. Oleh sebab itu, di kurikulum ini ditempatkan merupakan materi di tingkat akhir dari seorang perawat. Sehingga memang benar-benar selesai dulu semua mengenai patofisiologi secara fisik dan masuk ke dalam perawatan yang psikososial dan spiritual. Ya, sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya ingin membahas lagi sedikit pertanyaan-pertanyaan temanmu. Terima kasih buat penanya dan juga penjawab. Novia Naziwa Kurnia, ya. Terus yang menjawab Rizka Rantis Rida, ya. Saya apresiasi pertanyaanmu dan jawabannya juga mantap-mantap ya. Jawaban itu sudah maksimal ya. Yang terakhir Kurnia tantangannya. Tantangan yang paling dalam sebetulnya yang paling berat ya yang dialami oleh sebuah institusi atau sebuah profesi dalam menangani pasien paliatif ini adalah terutama dalam hal penolakan pasien ya. Di mana terkadang pasien itu menolak semua tindakan yang dilakukan ya. Nah, ketika penolakan ini terjadi, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah klarifikasi alasan penolakan. Penolakannya kenapa gitu. Ya, atau seperti tadi, misalnya dia menolak karena dia ingin mau terapi komplementer aja, mau ke dukun aja, ada loh begitu. Ya, mau ke dukun aja gitu, nggak mau cuci darah, nggak mau ini gitu. Nah, dari alasan itu tidak terus diam aja seorang perawat itu. Seorang perawat tetap maju untuk memberikan penjelasan kembali. Apa keuntungan kerugian, apa efek samping apabila dia menggunakan itu. Nah, itu harus diberikan alasan-alasan ilmiah ya, rasionalisasi dari tindakan-tindakan itu. Nah, namun apabila pasien dan keluarganya ya, pasien dan keluarganya tetap tidak mau, dia selalu ingin mempertahankan keinginannya aja. Maka sebagai prinsip perawatan paliatif, ingat ya, prinsip yang paling dasar di paliatif itu bahwa perawat itu, dokter itu, siapapun petugas kesehatan itu harus menghargai ya, harus menghargai keinginan pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan. Gitu. Jadi tetap harus dihargai. Nggak bisa kita yang menentukan. Penentuan tindakan itu harus selalu didasarkan pada keputusan yang diambil pasien. Ya, jadi pasien itu dan keluarga berhak mengambil keputusan untuk dirinya dan kita harus hargai itu. Sebetulnya bukan hanya pasien paliatif aja, seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun yang berobat jalan berhak memutuskan tindakan apa yang diberikan kepada tubuhnya. Kita boleh nggak larang itu? Nggak boleh, salah kita. Ya, tetap seorang perawat itu hanya memberikan alasan kenapa diberikan itu. Kenapa kalau tidak diberikan ini? Apa yang terjadi? Itu saja. Tetap kalau kita sudah berikan alasan, tetapi pasien menolak dan keluarga, kita harus hargai keputusan yang diambil oleh pasien. Itulah sebagai prinsip yang paling mendasar dari keperawatan paliatif. Ya, saya pikir sudah sangat mantap tuh jawaban dari teman-temanmu buat Novia, Naziwa, dan Kurnia. Baik,
Saya ulasan dari sedikit. Tolong dibagikan nanti ke seluruh temannya makalahnya, kelompok. Ya, mana anggota kelompoknya? Farah? Tolong dibagikan nanti. Kemudian PPT-nya tolong di-share ke Ibu ya, Meng. Halo kelompok yang bertugas ya. Ya. Oke, jadi keperawatan saya ulas kembali ya. Kalau gagal ginjal kronik, Anda sudah dapat di KMB. Jadi tidak perlu kita bahas lagi patofisiologinya seperti apa, apanya, dan bagaimana. Yang mau kita bahas kembali adalah paliatifnya. Dan ingat, kalau di rumah sakit itu Ibu, maaf, Ibu ke-mute. lagi ngajar dikit, Pak. Ya, bagaimana? Jadi keperawatan paliatif itu. Kenapa, Neng? Kenapa? Enggak, Halo? Ibu. Tadi saya Ya? kira Ibu kepencet ke-mute, Bu. Enggak, ini teman Ibu lagi pada ngobrol keras-keras, jadi itu ya. Nah, pada dasarnya keperawatan paliatif itu di mana perawatan pada pasien dan keluarganya yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya. Ingat, paliatif itu bukan hanya kepada pasiennya, Neng, tapi juga kepada keluarganya. Jadi secara komprehensif kita memberikan asuhan keperawatan itu. Nah, kita dalam perawatan paliatif itu hanya apa? Hanya memaksimal kualitas hidup pasien, ya, serta mengurangi gejala yang mungkin. Jadi itulah paliatif itu. Hanya mempertahankan kualitas hidup pasien aja dan mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan akibat penyakitnya. Karena penyakitnya itu tidak dapat disembuhkan lagi. Ya, pasien itu sudah mengerti bahwa hidupnya itu akan berakhir gitu loh. Ya, hidupnya itu akan berakhir di penyakit itu dan dia hanya menunggu waktu untuk dia pergi selama-lamanya gitu. Ya, yang kita harus perhatikan secara maksimal itu adalah aspek psikologis dan spiritual. Ya, spiritual pasien dan juga keluarganya. Ya, nah perawat dituntut untuk memberikan pelayanan baik sesuai prinsip-prinsip etik keperawatan. Misalnya prinsipnya yang mana? Ya, autonomi, harus kasih kebebasan kepada pasien. Non efisien, ya, itu tidak merugikan, jangan merugikan pasien seluruh tindakan yang kita berikan. Ya, kemudian beneficent, berbuat baik. Kita harus berbuat baik, veracity, kejujuran, jujur. Jangan penyakit sudah tidak bisa disembuhkan, tapi kamu bilang masih bisa disembuhkan, masih ada harapan. Jangan, ya. Kecuali memang kalau ada mujizat. Mujizat itulah yang bisa menyembuhkannya. Namun dari segi medis, dari segi kesehatan, maka penyakit itu tidak mungkin untuk disembuhkan kembali kecuali ada mujizat, ya. Namun di sini harus kita veracity, harus jujur. Ya, katakan iya di atas iya dan tidak di atas dia. Kemudian justice, adil. Adil melakukan pasien satu dengan pasien yang lain. Kemudian kita harus setia, ada kerahasiaan juga jangan kita buka-buka rahasia pasien satu dengan lain. Kemudian accountability, bertanggung jawab, ya. Jadi paliatif ini pada dasarnya adalah pasien tidak akan mungkin sembuh lagi. Jadi kita merawat dia, ya, memberikan kualitas hidup sampai dia meninggal dalam keadaan nyaman gitu. Ya, kita sama-sama tahu bahwa ada 5 tahap tuh. Ada 5 tahap emosi kita, emosi pasien dalam menerima kesedihan atau berduka. Apa tuh yang 5 itu? Satu adalah denial. Apa itu denial? Halo? Denial, ya, ini tahap berduka sudah dapat ya di jiwa ya. Sudah, Ibu. Ya, denial. Denial itu adalah penolakan, ya. Jadi pasien itu dengan gagal ginjal kronis, di mana 3 kali per minggu harus dialisis, kemudian dia tidak ada lagi harapan hidup, pada saat diberikan keputusan oleh dokter seperti itu, maka dia akan menolak dulu. Nah, dalam penolakan itu masuk perawat untuk membimbing dia, ya.
penolakan itu, denial itu harus diucapkan verbalitas. Kita tidak boleh menyimpulkan, oh pasien ini denial. Enggak, harus ada verbalitas dia. Kata-kata yang diungkapkan oleh pasien secara verbal menyatakan bahwa dia menolak ya dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Nah, itu baru kita sebut dengan denial. Jadi denial itu harus verbalitas. Kemudian dari situ dia baru marah, dia marah sekali. Nah, perawat itu memberikan pelayanan sesuai dengan tahap-tahapan ini. Ketika dia marah, kita apakan? Ya, jangan dihentikan amarahnya. Biarlah dia menyalurkan amarahnya gitu. Ya, amarahnya itu diapakan? Bisa dengan tulisan, bisa dengan kata-kata, bisa dengan memukul meja atau memukul tembok, atau dengan mencoret-coret kertas gitu. Ya, kemudian dengan bergaining. Nah, di bergaining, kalau sudah di bergaining, kita sudah gampang masuk. Ya, merawat jiwa dan spiritual pasien tersebut, di mana dia udah berandai-andai. Andai aku sembuh, aku harus begini. Ya, kadang-kadang dia tawar-menawar. Tuhan, kalau saya sembuh, maka saya akan menjadi saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi, gitu. Nah, di situ kita masuk di situ untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, atau kita dengan memanggil juga para rohaniwan ya, baik agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, itu disiapkan di situ. Mulai dari bergaining mereka sudah bisa masuk. Kemudian dari depresi sampai yang terakhir itu acceptance. Nah, kalau dia sudah menerima, kita sudah mudah untuk melakukan perawatan paliatif ini. Gitu. Yang jelas perawatan paliatif ini kita harus memberikan asuhan perawatan supaya hidupnya itu berkualitas dan dia ya bisa mengalami ketidaknyerian itu, bisa non farmakologik atau farmakologik gitu. Jadi paliatif itu hanya menghilangkan gejala-gejala yang muncul sampai dia boleh menerima bahwa kematian itu adalah sebagai proses normal ya. Jadi pada prinsipnya itu kita hargai setiap kehidupan dan kita juga harus anggap bahwa kematian itu proses yang normal gitu. Tidak mempercepat kematian atau tidak menunda kematian. Ya, misalnya ini pasien sudah menolak melulu ini, kita percepat aja lah kematiannya, kita eutanasia aja. Boleh nggak di eutanasia? Tidak boleh, ya. Dengan eutanasia itu kita mempercepat kematian pasien. Ya, jadi itu sudah melanggar etik dari pelayanan keperawatan, melanggar etik pelayanan asuhan perawatan paliatif. Jadi tidak boleh kita mempercepat kematiannya atau tidak boleh kita menunda kematian seseorang. Namun kita harus menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan, kemudian menghilangkan nyeri, ya, atau keluhan lain yang mengganggu, ya, serta mengintegrasikan aspek psikososial dan spiritual. Nah, dalam hal spiritual, ya, kita membimbing pasien untuk melakukan ajaran agamanya, ya, sesuai dengan kepercayaan semua para pasien, ya. Untuk hal ini kita juga akan memanggil rohaniwan, ya. Anda sudah pernah masuk ke rumah sakit Darmais belum? Rumah sakit Darmais kanker yang di Selipi ya. Nah, itu di situ semua rohaniwan itu ya, rohaniwan itu dengan perawat, dengan dokter selalu mereka bersama-sama melakukan perawatan, pemberian pelayanan keperawatan ya. Karena kanker merupakan apalagi sudah stadium akhir ya, stadium 4, stadium 3B gitu-gitu, itu sudah tidak mungkin untuk disembuhkan secara medis. Nah, akhirnya perawat datang dari segi psikososialnya dan rohaniwan itu datang dari segi spiritualnya. Sehingga pasien itu bisa meninggal dengan tenang, dengan menerima, dengan ya meningkatkan kualitas hidupnya, termasuk juga keluarganya bisa sama-sama menerima kenyataan yang ada gitu. Nah, kalau pasien dan keluarganya sudah bisa menerima keadaan itu, maka
seorang perawat sudah berhasil memberikan asuhan keperawatan paliatif untuk seluruh pasien yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Ya, nah ada 6 langkah perawatan paliatif itu. Langkahnya itu misalnya yang berkaitan prosedur-prosedur perawatan paliatif yang dilakukan di berbagai tindakan, seperti ada tindakan fisiknya, ya, untuk merawat, melihara fisiknya, kemudian tindakan emosional dan sosialnya, ya, di mana apabila pasien sudah tidak mungkin disembuhkan, itu bisa didatangkan seluruh keluarganya ataupun rekan-rekannya, ya. Kemudian tindakan spiritualnya itu tadi kita datangkan rohaniwan, ya. Kemudian juga manajemen gejala, seluruh gejala yang muncul kita atasi. Kemudian pemenuhan nutrisi dan hidrasi. Jadi batuk. Ya, saya rasa cukup dari saya. Aku batuk, Kak. Ada pertanyaan? Halo. Izin Ibu, Iya. izin bertanya tadi ada mention terkait euthanasia. Tapi kan ada prinsip otonomi juga ya Bu ya. Kalau misalkan memang pasiennya ini kan nggak semua orang tahan nahan suffer dari sakit terminal illness-nya itu. Kalau misalnya dia lebih milih buat euthanasia, apakah kita harus eh, nurutin apa enggak Bu? Pasiennya sendiri yang minta gitu. Iya. Sekaitan dengan euthanasia itu kita kalau di Indonesia ya, di Indonesia belum tren ya untuk dilakukan itu, karena itu melanggar undang-undang. Ya, kalau di luar negeri memang mereka tidak ada undang-undangnya, mungkin itu bisa diberikan. Tapi kalau di Indonesia, ya di Indonesia euthanasia itu tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh KUHP. KUHP pasal 304, 306, dan 531. Ya, KUHP 304, 306, 531. Itu kita pelanggaran KUHP itu, maka sebagai tindakan orang yang melakukan euthanasia itu adalah pidana. Ya, jadi walaupun memang tadi ya prinsip dari paliatif itu bahwa kita menghargai ya setiap keinginan yang dilakukan pasien, tapi tetap untuk melakukan euthanasia ya untuk mempercepat kematian kita tidak boleh karena itu melanggar KUHP 304, 306, dan 531. Ya. Sehingga orang yang melakukan itu adalah tindakan pidana. Ya. Jadi tetap kita boleh menyetujui, mengingini keinginan pasien, tapi bukan kita yang melakukan. Ya, tindakan euthanasia di Indonesia masih tindakan pidana, tidak boleh dilakukan. Oke? Ya, bagus sekali pertanyaanmu. Siapa tadi yang bertanya itu ya? Belum saya tulis namanya. Izin Pertanyaan Rantis. dari Izin Rantis Ibu. dari Rantis juga ya. Oke, jadi gitu ya Rantis. Baik Ibu. Iya, euthanasia itu merupakan tindakan dilarang KUHP. Oke, masih ada pertanyaan kira-kira? KUHP 304, 306, dan 531. Ya, itu tidak boleh melakukan euthanasia. Ya, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada lagi, pembelajaran saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kelompok yang sudah presentasikan makalahnya. Makalahnya bagus, ya. Dan mohon dengan sangat, Anda kalau mau mengonsulkan makalah, bukan berarti Hamin satu. Misalnya hari ini mau maju, kemarin itu baru konsul, enggak.
Saya sangat menghargai kelas 4A yang sudah mengusulkan makalahnya minggu-minggu lalu, 1 minggu loh, 1 minggu sebelum hari ini. Dan itu sangat maksimal, saya koreksi, saya perbaiki supaya sesuai dengan materi yang ada di RPS. Ya, jadi mohon dengan sangat perhatian untuk seluruh kelas, jangan sampai atau jangan diulang lagi bahwa mengusulkan makalah itu H-1. Tidak diperkenankan. Karena kalau mengusulkan makalah itu harus ada perbaikan, harus ada coretan, harus ada revisi, maka hari kapan lagi kamu diskusi kelompok untuk melakukan revisi itu sangat tidak dimungkinkan. Oleh sebab itu jangan diulang lagi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Tolong share makalah ini ke semua kelas dan juga termasuk PPT-nya, ya. Ke Ibu sudah di-share, tinggal PPT-nya. Ya, saya rasa cukup. Demikian Muhammad Bintang, atau sudah langsung diambil alih kelompok, boleh juga Farda, Anissa, Bintang. Ibu, sebelumnya izin untuk hari besok, hari Rabu, Ibu ada jadwal di kelas 4B lagi, Bu. 4B, 4A, RKI, Ibu, di jam 8.50 sampai jam 10.30. Sama dengan hari ini, Kak? Ya, Ibu. Apakah Ibu bisa, Ibu, mengisi Iya, kelas? iya. Kita dengan apa kita DM kan? Iya. Menjawab Ibu, iya. Iya, Ibu. Dengan DM. Iya, sama aja semua ya, Neng. Besok ya seperti ini ya. Iya, baik, Ibu. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bisa ditutup moderator. Moderatornya sudah kabur. Untuk si Pen, tolong yang tidak hadir hari ini, masih ada berapa orang nih? Izin Ibu, untuk RKI sudah lengkap, cuma ada beberapa yang gangguan jaringan, jadi keluar masuk Ibu. Kalau kita lengkap keseluruhan 100 berapa kita? 123 Ibu. Berarti ada 3-4 ya. Ada 4. Oke lah, nggak apa-apa ya. Sampai di sini. Terima kasih buat kelompok. Sekali lagi, tolong kalau ada form penilaian di WA-kan ke Ibu supaya Ibu bisa memberikan nilai kelompok masing-masing 4A, 4B, dan RKI. Selamat pagi, sukses selalu buat Anda. Sampai ketemu pada besok pagi 8.50. Izin live ya. Izin Ibu.